Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baranata Baswono dari kelas 3 PJJ 2. Saya akan menjelaskan tentang kerangka pendanaan dan kerangka skema jalan tol. Mata kuliah perancangan jalan tol. Kerangka pendanaan sumber pendanaan dari pemerintah APBN atau APBD membiayai pembebasan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, menyediakan Viability Gap Fund (VGF) untuk menutup kekurangan kelayakan finansial, bisa memberi dukungan konstruksi sebagai untuk proyek strategis. Lalu sumber pendanaan dari swasta atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan modal ekuitas, tanggung jawab atas desain, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan. Lalu ada dari lembaga keuangan dan pasar modal, pinjaman perbankan, baik nasional maupun internasional, obligasi proyek, sukuk, reksa dana infrastruktur, lembaga pembiayaan seperti PT SMI, PT PII, atau IIGF. Lalu ada skema pembiayaan, ada BOT, Build, Operate, Transfer, investor membangun mengoperasikan dalam masa konsesi, lalu menyerahkan ke negara. Lalu ada desain Build, Finance, Operate, Maintain, investor mengelola seluruh siklus proyek termasuk pendanaan. KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, kolaborasi pemerintah dan swasta dengan pembagian resiko. Availability Payment, pemerintah membayar berdasarkan ketersediaan layanan jalan tol, bukan berdasarkan volume lalu lintas. Lalu ada mekanisme pengembalian. Mekanisme pengembalian dari tarif tol sumber utama pengembalian investasi ditetapkan dan disesuaikan pemerintah tiap 2 tahun. Availability Payment, kompensasi dari pemerintah bila traffic tidak sesuai target. Lalu ada subsidi silang, tol dengan traffic tinggi membantu menopang tol yang kurang padat. Lalu ada manajemen risiko dalam pendanaan. Manajemen risiko dalam pendanaan, risiko lahan ditanggung pemerintah, risiko konstruksi dan operasional itu ditanggung BUJT, lalu ada risiko permintaan, traffic risk, bisa ditanggung swasta, pemerintah, atau dibagi sesuai kontrak. Lanjut dengan kerangka skema pengusahaan jalan tol. Pengertian dan dasar hukum. Kerangka skema pengusahaan jalan tol adalah suatu rancangan atau pola hubungan antara pemerintah dan badan usaha dalam menyelenggarakan pembangunan, pendanaan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pengembalian investasi jalan tol dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, beserta perubahan terakhir PP Nomor 43 Tahun 2013. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Keempat, Peraturan Menteri PUPR. Beberapa yang relevan ada Permen PUPR Nomor 10 PRTM 2018 tentang tata cara evaluasi penyelenggaraan jalan tol, Permen PUPR Nomor 16 PRTM 2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Kerangka skema pengusahaan jalan tol, tahap perencanaan. Identifikasi kebutuhan jalan tol, konektivitas, kapasitas, ekonomi wilayah, studi kelayakan, teknis, ekonomi, finansial, lingkungan, penetapan lokasi oleh pemerintah, penyusunan dokumen lelang pengusahaan. Skema pengusahaan umumnya berbentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha (PBU) atau Build, Operate, Transfer. Pemerintah penyedia regulasi, penetapan tarif awal, pemberian konsesi, dan dukungan lahan.
BUJT, pendanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembalian investasi melalui tarif tol. Rangka skema pengusahaan jalan tol, mekanisme pengusahaan. Pertama, lelang atau penugasan, lelang kompetitif oleh BPJT. Penugasan langsung, khusus proyek strategis. Kedua, penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT antara BUJT dan BPJT. Ketiga, pembiayaan, sumber dana, ekuitas, pinjaman bank, obligasi, dan dukungan pemerintah. Yang keempat, pembangunan, desain teknis, konstruksi, pembebasan lahan, umumnya oleh pemerintah melalui LMAN. Kelima, operasi dan pemeliharaan O&M, pengoperasian ruas tol, pelayanan pengguna, pemeliharaan rutin dan berkala. 6, ada pengembalian investasi melalui pendapatan tarif tol, usaha pendukung, rest area, iklan, dan utilitas. 7, akhir masa konsesi, aset jalan tol diserahkan kembali kepada pemerintah. Struktur pendukung BPJT sebagai regulator dan pengawas, Kementerian PUPR pembuat kebijakan dan penetapan tarif, LMAN pendanaan pembebasan jalan, BUJT pelaksana konsesi, risiko dan mitigasi, risiko konstruksi ditanggung BUJT, risiko pembebasan lahan ditanggung pemerintah, risiko lalu lintas BUJT bisa sharing dengan pemerintah, risiko politik atau regulasi pemerintah memberi jaminan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin sekian saja. Terima kasih banyak.